Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi konseling, yaitu materi unsur-unsur dalam konseling. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurlaila. Nah, di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur konseling. Yang pertama, akan membahas mengenai konselor. Nah, apa sih konselor itu? Nah, jadi konselor di sini adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Perkenalkan, nama saya Heriah, NIM 2006-2064. Nah, di sini ada karakteristik si konselor. Menurut si Charles Rogers, meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada congruence, di mana seorang konselor harus memahami dirinya sendiri terlebih dahulu antara pikiran, perasaan, dan pengalaman dirinya. Nah, dan si konselor ini harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua itu ada unconditionally positive regard, di mana si konselor harus dapat menerima atau respect kepada si klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh keadaan. Dan yang ketiga itu ada empati, memahami orang lain dari sudut kerangka pemikirannya. Nah, yang selanjutnya tuh ada menurut si Latipun 2001 keahlian dan keterampilan. Apa sih konselor itu? Konselor adalah orang yang harus benar-benar mengerti dunia konseling dan menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat. Nah, di sini selanjutnya ada kepribadian konselor. Si Chomsky dikutip dari Latipun 2001 mengatakan bahwa kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pribadi instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam membantu klien. Baik, saya Nurfikoh dengan NIM 206-285 akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik daripada seorang konselor. Nah, menurut daripada Barut dan Robinson 3, dia mengungkapkan bahwa ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Di antaranya yaitu yang pertama, terampil dalam menjangkau kliennya. Jadi, seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam menjangkau kliennya. Yang kedua yaitu mampu menumbuhkan perasaan percaya dan meyakinkan dalam diri klien, karena ketika si klien ini sudah ada rasa percaya di dalam dirinya untuk memberikan permasalahannya, untuk membagi permasalahannya dengan orang lain, maka nantinya permasalahan tersebut akan mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya yaitu untuk mampu menjangkau ke dalam dan keluar dari si klien ini. Selanjutnya ada berkeinginan untuk mengkomunikasikan, caring dan respect. Jadi si konselor ini dia harus mempunyai rasa respect dan peduli terhadap si kliennya. Yang selanjutnya yaitu menghormati diri sendiri dan tidak menggunakan klien untuk tidak menggunakan dirinya sebagai menutupi kebutuhan daripada si klien. Selanjutnya yaitu si konselor dapat memahami tingkah laku klien tanpa menerapkan suatu judgment gitu. Yang selanjutnya itu si konselor ini harus mempunyai keterampilan membantu klien untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, apa sih kemampuan dia, siapakah dirinya, dan segalanya. Yang kedua yaitu peran dan fungsi daripada konselor. Jadi menurut Curry tahun 2019, dia menyatakan bahwa fungsi daripada seorang konselor ini yang utama yaitu membantu klien. Membantu klien di mana di sini kliennya nanti dapat menyadari apa sih kekuatan yang dia punya, apa sih kelebihan yang dia punya, dan menemukan hal-hal yang memang apa sih yang menjadi rintangan daripada dia. Nah, jadi si konselor ini dia harus
memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan daripada si klien ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuzar Tilkini dengan NIM 26246. Saya ingin melanjutkan materi, yaitu klien. Menurut Wills, mendefinisikan klien adalah setiap individu yang diberikan bantuan secara profesional oleh seorang konselor ataupun kemauannya sendiri ataupun orang lain. Dan juga dikutip oleh Rogers, dikutip dari Latipun, yang mengartikan klien sebagai individu yang datang kepada konselor dalam keadaan cemas dan tidak konferensi. Kemudian ada karakteristik klien. Yang pertama itu klien sukarela, yaitu klien sukarela itu klien yang mudah terbuka, bersifat bersahabat, menyesuaikan diri dengan konselor. Kemudian yang kedua ada klien terpaksa. Klien terpaksa itu bersikap tertutup dan curigaan terhadap konselor. Kemudian yang ketiga itu klien enggan. Yang keempat ada klien bermusuhan, yaitu menentang, menolak secara terang-terangan. Dan kemudian yang kelima ada klien kritis. Klien kritis yaitu yang pertama itu ada keadaan fisik yang menderita, sesak, tak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, pencernaan terganggu, lemah, sesak nafas. Kemudian ada yang kedua itu perasaan hampa, tegang, kelelahan, hilang rasa kehangatan dan menjauh dari orang banyak. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang keasikan dengan khayal kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria dengan NIM 2006-2069. 2. Harapan klien. Di sini, klien yang datang pada konselor memiliki harapan yang berbeda-beda. Dan konselor yang efektif harus mengetahui apa yang menjadi harapan kliennya. Hal ini dapat diketahui pada awal memulai konseling atau pada saat proses konseling berlangsung. Jangan pernah menganggap sepele mengenai harapan klien, karena bersikap seolah meniadakan harapan yang ingin dicapai klien akan membuatnya merasa tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NIM 2006-2065. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sebelumnya. Nah, Denis Pesachazo menguraikan beberapa harapan klien. Di antaranya yaitu memperoleh kesempatan untuk membebaskan diri dari kesulitan yang dialami oleh si klien tersebut. Kemudian mengetahui permasalahan yang dialami oleh si klien itu permasalahan yang seperti apa. Nah, kemudian memperoleh keterangan dan kepercayaan diri. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan dukungan tentang apa yang harus dilakukan oleh si klien. Nama saya Ipak Mentari dengan NIM 2006-2071. Nah, kebutuhan klien itu kebutuhan bertahan hidup seperti kebutuhan fisik, kebutuhan cinta, kebutuhan kebebasan, kebutuhan tantangan yang kita hadapi. Nah, resintesi klien itu adalah klien tidak mau atau menolak perubahan. Resintesi ini terjadi karena klien tidak bersedia untuk melalui rasa sakit yang dituntut oleh konselor agar terjadi perubahan itu. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada menciptakan hubungan yang efektif antara klien dan konselor. Nah, menurut George dan Christian, terdapat 6 karakteristik yang hubungan konselor dengan klien, yaitu pertama ada efeksi, intensitas, pertumbuhan dan perubahan, privasi, dorongan, dan kejujuran. Nah, kejujuran itu sendiri ialah suatu hubungan, syarat menjalin hubungan yang baik dengan klien. Untuk bentuk hubungan konselor, klien yang efektif berdasarkan masing-masing pendekatan konseling. Nah, untuk kesimpulan dari materi kami sendiri ialah seiring dengan perkembangan manusia yang sangat kompleks, maka ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, dengan adanya masalah tersebut menyebabkan ketidakstabilan dalam diri seseorang. Agar ketidakstabilan tersebut dapat teratasi, upaya pencegahannya adalah dengan salah satu cara yaitu sebagai terapi bagi individu yang mengalami permasalahan itu tersebut. Nah, untuk dimensi-dimensi tersebut salah satunya ialah konseling unsur-unsur, di mana yang penting untuk melakukan konseling yang efektif itu adalah dengan konselor dan klien hubungan yang baik antara konselor dengan klien dengan tujuan konseling itu sendiri.
Nah, itu tadi beberapa pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you for watching.